Ada-ada aja sih Bapak ini. Enak yang digendong. Bapak enak gitu yang digendong Pak. Enak yang digendong Bapak. Oh Bapak. Si asik. Malu Pak. Kenapa begitu Pak? Bapak, kenapa begitu Bapak? Oh Bapak. Ada-ada aja sih Bapak ini. Enak yang digendong. Bapak enak gitu yang digendong Pak. Enak yang digendong Bapak. Oh Bapak. Si asik. Malu Pak. Kalau saya tanya malu atau enggak? Saya malu. Ada itu loh Pak. Menurut saya, saya tersiksa tidak? Tersiksa. Mesti kita tahu. Enggak juga. Ini dia berat. Berapa kilo? Terus sementara, pakai di mana supaya saya bisa hidup dalam kelegaan? Lepaskan, lepaskan, Lepaskan. lepaskan, lepaskan. Buang Pak, buang. Jangan dibuang juga. Saya mau hidup dalam kelegaan. Amin. Tapi kita nggak akan bisa hidup dalam kelegaan kalau kita selalu Bergantung. membiarkan diri kita terikat dengan yang dulu. Betul. Ini buang dia. Sudah sombong. Jadi caranya bagaimana? Melepaskan. Encok Pak, encok. Pegel Pak. Yang bilang sekarang, melanjutkan apa yang kita bilang tadi sekarang. Kalau kita mau hidup dalam kelegaan, lepaskan yang dulu dengan sendiri. Amin. Sama-sama bilang sama saya, lepaskan kekhawatiran. Lepaskan kekhawatiran. Lepaskan kekhawatiran. Lepaskan kekhawatiran. Yang bilang sekarang, saya keseleo. Kan udah dibilang ah. Yang bilang sekarang, kekhawatiran adalah satu dosa yang besar. Enggak dosa besar dan dosa kecil, tapi saya bilang saudara bicara tentang kekhawatiran itu saya fatal karena bicara tentang kekhawatiran di saat kita kuat, artinya kita sementara meragukan Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi saya bilang saudara, kalau kita ingat Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat, harus tidak ada kekhawatiran. Amin. Kenapa? Karena apapun yang perlu kita khawatirkan, masalah tantangan kita tahu Tuhan sanggup kasih jalan keluar. Sakit penyakit kita tahu Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Rancangan orang jahat kita tahu Tuhan sanggup bahkan di rancangan berkata dari Tuhan setiap hari. Jadi saya sekali lagi saudara, kalau mau hidup dalam kelegaan, ini juga buat saya ada saudara, ada kunci dalam kelegaan dan sudah bahas tadi saudara. Kuncinya adalah melepaskan. Yang pertama bilang sama kanan kiri dulu, lepaskan kekhawatiran. Kekhawatiran. Jangan khawatir lagi. Jangan khawatir lagi. Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Yang kedua, saya lanjutkan khotbah kita jadi saudara. Lebih spesifik bicara tentang hidup dalam kelegaan yang kedua. Setelah melepaskan kekhawatiran yang kedua, saya mencatat di sini adalah dengan melepaskan dosa. Sama-sama bilang sama saya melepaskan dosa. Sama-sama bilang sama saya melepaskan dosa. Matius 16 ayat 24. Matius pasalnya ke-16 ayatnya yang ke-24. Sama-sama kita baca saudara. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24 sama-sama 3. Ya. Kemudian bagaimana? Sekali lagi saudara 3. Ya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan apa? Kalau saudara baca kata menyangkal dirinya saudara, ini bahasa asli saudara bicara tentang diri secara fisik saudara. Makanya kalau boleh bantu ayat selanjutnya, ayat 25-26, boleh bantu
porsi mungkin ayat 25 tentang saudara perhatikan di sana saudara akan menemukan bahwa bicara tentang tubuh jasmani yang dimaksudkan saudara boleh munculkan di dalam ayat yang ke-25 sampai 26 masih dalam Matius dan saudara sama-sama munculkan di multimedia Matius 16 ayatnya yang ke-25 sampai 26 sama-sama. Kalau bisa 24 sekali boleh kita baca saudara. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku berkata Tuhan. Tiga dia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap apa? Orang yang mau Ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan memikul aku. Sama-sama bilang sama-sama menyangkal diri. Menyangkal diri. Ayat 5 dikatakan apa di sana saudara? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan apa? Ayat 26 dikatakan apa di sana saudara? Apa gunanya seseorang apa? Tetapi kehilangan nyawanya dan apakah yang dapat apa? Kemudian saudara yang dimaksudkan ini sangkal dirinya adalah bicara tentang fisik atau kedagingan. Sama-sama bilang sama saya kedagingan. Kedagingan. Saya bilang saudara, kenapa? Karena dosa itu enak buat kedagingan, tapi menghancurkan roh kita saudara. Betul. Karena saya mau bilang saudara, dosa itu enak buat kedagingan, tetapi menghancurkan roh kita. Kedagingan kita hanya sementara saudara. Jangan izinkan kesenangan kedagingan kita sementara ini menghancurkan roh kita yang akan hidup untuk selama-lamanya. Jadi sekarang saya bilang saudara, ayo berjuang, jangan izinkan dosa mengikat. Saya percaya saudara mau hidup dalam kebenaran. Dosa akan mengikat setiap kita dan ujung-ujungnya menghancurkan kehidupan kita. Jadi hari di tahun 2004 hari terakhir lepaskan dosa. Bapak Pendeta, saya mau Bapak Pendeta lepaskan dosa. Bapak Pendeta, nggak bisa Bapak Pendeta. Mungkin udah dari sononya Bapak Pendeta sono mana? Karena sepatutnya gitu ya. Iya. Kemudian saudara kita sudah semua bersih, kudus, suci tanpa dosa katakan. Artinya kita bersih dari dosa tetapi oleh karena firman kita dalam proses firman kita biarkan dosa akhirnya masuk dan itulah yang kita. Artinya kita punya kemampuan untuk apa kembali bersih asalkan apa kita datang sama Tuhan. Berlepas sama Tuhan. Setelah kita berlepas sama Tuhan, sudah Pak, saya sudah berlepas sama Tuhan. Tapi kita lagi Pak. Kemudian saudara, seringkali kita masih jatuh karena kita masih membiarkan diri kita ikat dengan dosa. Udah ada dosa di sini, ada perubahan di sini. Kita biarkan diri kita di sana, kita bilang Tuhan, aku kuat kok, tenang aku bisa. Akhirnya apa jalan? Kenapa? Manusia pikir kita kuat. Iya betul. Yusuf kasih contoh yang tepat. Ketika di dalam potensi dosa menjauh dari dosa, betul ya? Iya kan? Yusuf, contoh sederhana, Yusuf digoreng rata kopi, betul ya? Betul. Yusuf nggak bikin dosa sebanyak itu, tapi ketika digoreng rata kopi dia nggak diam dalam dosa. Tante kopi ketika putus, Yusuf tidak berkata, ih tante. Yusuf lakukan apa? Dia lepaskan semuanya dia lari keluar saudara. Dia nggak mau dekat-dekat dengan dosa. Apa beda Yusuf dulu dan Yusuf zaman sekarang? Yusuf dulu jubahnya di dalam, Yusufnya lari keluar. Yusuf sekarang jubah di luar, Yusufnya di dalam. Saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan dekat-dekat dengan dosa. Saya mau bilang ibu pendeta sekali itu kalau kami ingin jauh dari dosa, bisa jatuh dalam dosa. Jangan merasa hebat, amin. Amin. Lakukan Tuhan menjauh dari dosa. Tapi kalau kau bisa lepas dari dosa, tepuk tangan di mana Tuhan. Bilang sama kanan kiri, lepaskan dosa. Bilang sama yang mau menjauh dari dosa. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang terakhir, apa yang harus kita lepaskan yang Tuhan taruh di hati saya saudara adalah melepaskan sampah. Sama-sama bilang sama saya sampah hati. Sampah hati. Sama-sama bilang sama saya sampah hati. Sampah hati. Ayat terakhir kita Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat yang ke-31 sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah
dari antara kamu. Demikian pula Segala segala kejahatan, sekali lagi saudara tiga, ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Sama-sama bilang sama saya dibuang. Dibuang, Sama-sama bilang sama saya dilepaskan dilepaskan. dari antara kita. Bilang saudara, kita sudah sepakat dari saudara untuk istiqlal melepaskan uang yang buruk. Yang terakhir, kalau kita punya saudara, lepaskan sampah hati. Apa saja sampah hati tadi? Kepahitan, Kegeraman, kebencian, di hati, segala yang buruk di hati kita. Saya nggak tahu sampah jenis apa yang di hati. Tapi yang saya tahu, nggak ada jalan lain untuk membawa hidupmu dalam kelegaan kamu yang baru kan. Selain kau membuang semua yang kotor itu dari hatimu saudara. Jangan simpan. Yang busuk itu kau simpan akan jadi beban sepanjang tahun yang lalu. Saudara yang simpan kebencian, simpan kepahitan, mau bilang dibuang. Amin. Saya ngelain seorang ibu 30 tahun dia kepahitan sama suaminya banyak. 30 tahun itu udah 25 HP yang lunasi itu sendiri. Yang rugi siapa? Dia sendiri. Berkata halang, bukan halang. Kehidupannya tersiksa. Orang yang dia benci happy tiap hari. Makan saksa. Enak. Dia makan apapun pahit. Kenapa? Karena simpan kebencian terbaik. Sama-sama bilang sama saya, lepaskan yang buruk. lepaskan yang buruk. Kalau saudara bilang, yang di hati saya ini iri hati, Pak. Yang bilang saudara jangan iri hati, lepaskan itu. Karena Tuhan tak pernah salah memberkati. Amin. Setiap orang ada porsi berkatnya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Dan saya mau bilang saudara, di tahun 2025 Tuhan sudah siapkan berkat besar. Yang penting jangan ada iri hati. Bilang semuanya supaya hatimu tetap bersih. Supaya apa? Segala yang terbaik dari bagian dalam hidup. Sebelum saya teruskan lagi saya bilang saudara, saya nggak tahu apa yang ada dalam hatimu. Tapi kalau ada yang buruk, sama-sama bilang sama saya lepaskan. Lepaskan. Bilang sama anak dirimu dibuang. Supaya kau hidup dalam kelegaan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang diberkati